Selamat siang teman-teman semua. Semoga dalam keadaan sehat selalu dan pokoknya yang ada usaha semoga diperlancar dan lain-lain. Dan terima kasih sudah diundang juga untuk jadi bicara hari ini. Nah, mungkin saya bukan guru, nggak bisa ngajarin yang gimana banget, cuman mungkin saya sekedar sharing pengalaman yang untuk memulai di industri bisnis ini sendiri, industri food and beverage-nya, F&B-nya. Oke, sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Oliver Fuardian, lahir di Jakarta, dan pendidikan terakhir saya itu S1 Bisnis di Prasetya Mulia University. Nah, sekarang ini saya fokus dalam menjalankan bisnis Egg Royal. Apa sih Egg Royal itu? Egg Royal sendiri merupakan sebuah makanan ringan, snack, yang berbentuk gulungan, atau biasa disebut dengan kue semprong, yang telah dikemas dan diinovasikan secara modern, sehingga bisa lebih diterima oleh para konsumen saat ini. Jadi kita mulai jadi kita mulai dari tahun 2016 itu melalui proyek lulusan, lalu sampai sekarang tetap dikembangkan. Saat ini ada beberapa pencapaian yang dicapai oleh Egg Royal. Terakhir kita berhasil menjadi salah satu juara di program acara Juragan Zaman Now di Metro TV. Lalu finalis apresiasi kreasi, lalu kita pernah menang lomba bisnis di National Healthy Planner Ladang 5, lalu kita pernah jadi finalis di Food Startup, kita pernah juga menjadi di Diplomat Sukses Challenge, dan selanjutnya saya cerita sedikit tentang Egg Royal itu sendiri. Jadi Egg Royal sendiri merupakan proyek yang tadi seperti saya bilang untuk kelulusan bidang skripsi saya waktu kuliah. Jadi waktu kuliah kita memang diharuskan untuk membuat sebuah usaha dan kita research selama 1 tahun dan dijalankan bisnisnya. Lalu ini juga berawal dari resep keluarga yang diciptakan oleh nenek saya dari daerah Lampung. Nah, singkat cerita, kita terus berjalan dari setelah lulus kuliah, biarpun nggak langsung dijalankan, dan sampai sekarang ini kita bisa dibilang berkembang, dan saat ini kita lebih banyak berpartisipasi mengikuti lomba bisnis dan mencari investasi. Oke, sebelumnya untuk memulai bisnis F&B mungkin yang paling penting ya, mungkin produk. Kita membutuhkan produk apa sih sebenarnya, produk yang bisa kita jual. Jadi produk-produk F&B itu kan sebenarnya banyak sekali ragamnya, banyak sekali jenisnya. Dan kalau dari kami milih kue kering, snack kue kering. Kenapa? Alasannya karena jangka waktu shelf life atau umurnya lebih panjang dan untuk didistribusikannya lebih gampang. Jadi kita juga harus tahu maksudnya produk-produk apa yang kita miliki. Lalu mungkin nilai lebih dari produk-produk yang kita miliki. Kalau contohnya kalau misalkan dari Egg Royal, kue semprong kami telah dikemas secara modern dan diinovasikan sehingga lebih bisa diterima oleh para konsumen kami. Jadi kita harus punya beberapa nilai lebih dari produk kita. Jadi kalau misalkan kita masuk ke market yang kurang lebih sama, jadi ada pembeda dari produk kompetitor lainnya. Untuk selanjutnya, kita harus bisa bercerita tentang produk kita sendiri. Jadi lebih baik kita tuh bisa menceritakan kelebihan produk kita di dalam narasi, dan kita tempatkan di dalam produk-produk kita sendiri. Kita selipkan baik di sosial media maupun di packaging. Jadi orang-orang yang melihat kemasan atau melihat sosial media kita itu bisa lebih terikat dan tertarik terhadap produk kita. Dan tentu saja sebelum memulai bisnis F&B, setelah kita punya produk, kita punya nilainya, lalu kita harus melakukan riset pasar. Itu bisa dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif. Jadi riset pasar ini sangat bermanfaat untuk mengetahui apakah produk kita tuh bisa diterima di masyarakat atau enggak. Contoh-contoh misalkan riset pasar ya adalah kita bisa melakukan blind test pada beberapa orang. Jadi kita tidak menjelaskan kepada orang itu apa produk kita. Jadi kita suguhkan produk kita dengan kompetitor-kompetitor lain. Jadi orang itu bisa menilai ada di posisi berapakah produk kita. Jadi kalau misalkan cukup di atas kompetitor yang lain, berarti produk kita sudah bisa diterima oleh calon konsumen kita. Lalu yang tidak kalah penting adalah inovasi. Inovasi ini sendiri merupakan selain penambahan nilai-nilai
tertentu dalam produk kita yang membuat produk kita itu menjadi lebih menarik, dan mempunyai nilai jual yang lebih tinggi. Lalu kita juga harus memiliki kepercayaan diri dalam memulai bisnis F&B karena ini mungkin salah satu yang harus dimiliki sebenarnya. Kita sendiri harus percaya sama produk kita. Kalau kita tidak percaya dengan produk kita bisa berhasil, gimana caranya orang lain bisa ikutan percaya bahwa produk kita ini bagus loh. Nah, ini tidak harus, tapi ini kejadian di F-Royal, jadi kita harus menemukan partner yang satu visi. Partner yang satu visi itu benar-benar sangat bisa membantu kita dalam menjalankan semua kegiatan bisnis kita. Jadi karena singkat cerita, kalau boleh bercerita sedikit, jadi pada waktu awal kuliah tadi bisa dilihat di fotonya mungkin ada 5 orang, dan sekarang yang bertahan memang tinggal berdua. Nah, karena itu karena kita memiliki visi yang sama dan bisa mengembangkan brand ini jadi lebih besar lagi ke depannya. Untuk memulai di awal, kita sebaiknya memanfaatkan apapun yang sudah ada dan sudah kita miliki sebelumnya. Contohnya, misalkan kalau F-Royal ini memanfaatkan resep yang memang sudah ada dari keluarga saya sebelumnya. Jadi kita memiliki sudah ada, jadi kita nggak perlu melakukan riset yang berlebihan untuk produk-produk tertentu. Jadi kita bisa kita gunakan budget yang lain untuk lebih memperbesar di promosi, marketing, dan lain-lainnya. Oke, ini tantangan-tantangan yang bisa saya ceritakan dalam memulai bisnis F&B. Oke, yang pertama, produknya kurang menarik atau sama dengan kompetitor lain. Seperti yang saya sudah jelaskan, kita boleh saja masuk ke pasar dengan produk jenis yang memiliki kompetitor, namun kita juga harus memiliki salah satu poin plus ataupun pembeda dengan produk-produk yang ada di pasaran saat ini. Lalu yang kedua, lingkungan yang tidak mendukung. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu tantangan dalam memulai bisnis, tidak hanya bisnis F&B, bisnis apapun. Contohnya, teman-teman yang tidak suportif, lingkungan keluarga yang tidak mendukung, itu bisa saja terjadi. Jadi, tidak mungkin 100% orang itu pasti setuju ataupun suka dengan brand yang kita punya. Tapi itu lagi-lagi dibutuhkan kepercayaan diri yang tinggi dan keyakinan bahwa produknya itu benar-benar baik dan bisa diterima oleh konsumen-konsumennya. Kurangnya inovasi ini membuat orang lama-lama menjadi jenuh dengan produk-produk yang kita punya. Jadi kita harus senantiasa berkala. Kalau penjualannya sudah mandek, mungkin kita melakukan varian rasa baru, atau kita melakukan packaging baru, ataupun apapun yang bisa dikembangkan dari produk kita untuk senantiasa menambah nilai jual dalam produk-produk kita. Nah, ini juga salah satu yang sempat terjadi tidak konsisten dalam semangat berbisnis. Jadi memang kalau dari kami, memang di awal itu tidak sangat-sangat sulit dalam memulai sebuah bisnis untuk pengembangannya apalagi. Jadi yang penting adalah konsisten. Jadi kita juga dari lulus 2016 ke 2018 itu benar-benar ya penjualannya stagnan lah, kecil segala macam. Nah, mulai menemukan jalan-jalan dan channelnya itu tahun 2018 dan sampai sekarang kita masih tetap terus konsisten menjaga semangat bisnis. Pasti kadang-kadang kita ada rasa pengen menyerah dalam berbisnis ataupun aduh kok gini-gini aja ya, kok nggak bisa berkembang ya. Tapi kalau kita tetap percaya dan semangat, saya yakin kita pasti bisa mengembangkan usaha kita. Jadi sedikit pun perkembangan itu benar-benar juga dihitung sebagai nilai tambah. Jadi kita harus mengapresiasi setiap penambahan yang terjadi dalam bisnis kita itu sendiri. Nah, tantangannya juga ini terlalu banyak berpikir tapi tidak melakukan action-nya. Jadi kadang-kadang kita berpikir, oh, apa yang harus saya lakukan ya untuk melakukan bisnis F&B ini? Apa yang harus saya lakukan? Kalau kayak gini, konsekuensinya ini. Kalau kayak gini, akibatnya nanti seperti ini. Memang boleh kita berpikir sebab akibat seperti itu, tapi kalau tidak pernah mencobanya, kita juga tidak akan tahu hasilnya seperti apa. Dan lebih baik kita mencoba di tengah-tengah, kita bisa perbaiki kesalahan-kesalahan yang ada daripada kita terlalu banyak berpikir tapi tidak melakukan tindakan apapun dalam bisnis kita. Oke, berikutnya mungkin saya akan menggunakan strategi bisnis F&B awal yang kami gunakan juga, yang kami gunakan dalam bisnis F-Royal ya. Nah, yang pertama kita tentu harus menentukan channel penjualan. Yang kedua ada strategi
pricing, yang ketiga marketing campaign dan marketing ads. Yang pertama mungkin dari channel penjualan terlebih dahulu. Nah, ini kita bisa membagi dua channel penjualan, baik secara online maupun offline. Kalau ini pasti kalian semua sudah tahu. Nah, mungkin tips-tips yang bisa diberikan di online channel online store kita adalah kualitas foto itu harus dijaga, ukuran foto itu harus 1:1, background-nya polos, lalu kita juga harus memaintain fast response, keramahan pembalasan, dan kita yang paling penting itu kalau di online store adalah menjaga nilai review yang bagus. Kalau di offline store, kita harus memaintain tentu saja ketersediaan produk kita. Jangan sampai kalau orang mau beli, nggak ada. Lalu kita harus menjaga margin harga. Kemasan kita juga harus menarik agar bisa awal-awal itu langsung menarik perhatian konsumen. Oh, jadi kayak apa itu ya? Kayak menarik, jadi orang penasaran dan melihat produk kita. Lalu kita juga melakukan kolaborasi dengan brand lain yang maupun yang lebih kecil maupun yang lebih besar. Lalu kita harus senantiasa berinovasi. Seperti saya jelaskan, inovasi itu bisa dari segi apa saja, bisa dari rasanya, packagingnya, dan apapun yang bisa dikembangkan itu bisa disebut dengan inovasi dalam bisnis kita masing-masing. Untuk pricing strateginya sendiri, yang pertama, kalau kita mau tahu, kita harus menghitung cost of goods sold dari produk kita, COGS, harga modalnya itu berapa sih, bahan baku ditambah tenaga kerja dan aspek-aspek lainnya semua dalam mendapatkan satu produk. Jadi kalau untuk di industri snack makanan ringan yang kering seperti ini, jadi setelah kita menentukan COGS atau harga modalnya itu berapa, kita juga harus tentukan harga eceran tertinggi yang bisa kita berikan. Nah, harga ini juga bisa dilakukan oleh riset pasar, misalkan produk kompetitor itu dengan jumlah berat yang sama, gramasinya, harganya ada di berapa ya. Lalu dari harga eceran tertinggi itu kita bisa menghitung persentase margin. Jadi ada berapa persen margin yang kita punya. Nah, dari sini kan kita kalau mau jualan, kita pasti butuh bantuan. Kita butuh bantuan yang namanya reseller, distributor, maupun agen. Nah, jadi kita juga harus menyisihkan persentase margin dari harga eceran tertinggi kita untuk orang-orang yang akan membantu kita, distributor, reseller, maupun supermarket, dan lain-lain. Jadi kalau di industri makanan ringan pada umumnya itu sekitar 15-30% margin yang harus kita sisihkan dari harga jual kita. Komponen-komponen kecil itu yang seperti operational cost, delivery cost, dan lain-lain itu juga tetap harus dimasukkan untuk perhitungan profit bersih kita ke depannya. Lalu untuk marketing campaign dan ads, kita sekali-kali itu perlu membuat campaign untuk meningkatkan awareness orang-orang terhadap brand. Branding itu sebenarnya garis lurus dengan sales. Jadi dengan branding yang makin tinggi, maka ada kemungkinan sales yang makin tinggi juga. Memang kita perlu memiliki budget marketing yang kita tetapkan berapa persen dari omset. Kolaborasi dengan brand lain ini juga kami lakukan, makanya kemarin kita banyak ikut lomba. Nah, itu membuka salah satu pintu untuk kolaborasi produk. Dan kita memanfaatkan platform-platform online yang sekarang ada di yang sering kita jumpai lah, misalkan Instagram, Facebook, semua e-commerce. Kita kalau untuk jualan masukin, jangan pilih-pilih, kita harus ada di setiap e-commerce. Memang lebih berat, tapi itu bisa menjadi salah satu penunjang untuk produk kita lebih dikenal oleh masyarakat dan bisa meningkatkan penjualan dari produk-produk kita. Nah, ini mungkin tips and triknya. Produk setelah research, apa kelebihan produk yang kalian punya? Apakah produk ini bisa menyelesaikan suatu permasalahan? Yang kedua, apa itu value produk kita? Apa yang menjadi membedakan produk kita dengan kompetitor-kompetitor yang ada? Yang ketiga, kita tetap harus melakukan riset pasar, baik kualitatif maupun kuantitatif, untuk mencari tahu respon target market terhadap produk kita, apakah sudah sesuai atau belum dengan keinginan mereka. Lalu, kita harus senantiasa berinovasi, baik sekecil apapun, untuk terus mencari tahu dan memperbesar nilai tambah dari produk kita. Oke, mungkin kalau dari saya sharingnya
di situ segitu dulu. Yang penting kita jangan pernah ragu dan takut untuk memulai, karena sesuatu yang kita mulai bisa kita lakukan penyesuaian. Tapi kalau kita tidak memulai, kita tidak akan pernah tahu hasil dari hasilnya seperti apa. Sekian, terima kasih. Materi ini saya beri judul Stand Out Beyond Others, agar kita bisa membedakan diri kita sendiri atau bisnis kita dibanding kompetitornya kita. Gitu ya, tadi sebenarnya sudah ada beberapa poin yang sudah dijabarkan sama Pak Flo, mungkin nanti saya bisa sedikit garis bawahi atau perdalam lebih sedikit ya. Oke, next please, thank you. Nah, ini materi saya bikin sesimpel mungkin, banyak grafiknya, supaya kita memahaminya juga lebih gampang ya. Jadi sebelah kiri itu as kita ya, dengan penuh ketidaktahuan, dengan penuh banyak pertanyaan ya dalam kita melakukan bisnis. Terlepas saya pun juga masih kadang pada posisi yang ketidaktahu gitu dalam mengembangkan usahanya. Dan ini saya rasa normal dalam kita membuat sebuah usaha. Dan yang di tengah, yang kayak benang ruwet itu adalah perjalanan kita. Dan itu tidak bisa dihindari. Ya, kita semua, saya, Pak Flo, teman-teman di sini, pasti akan mengalami keruwetan dalam menjalankan usaha. Atau dalam karirnya, kalau teman-teman ini berkarir begitu. Nah, yang paling penting adalah journey-nya jangan dihindari, journey-nya harus diikuti, harus diuraikan, sehingga kita bisa menuju ke tempat yang lebih baik. Posisinya masih sama-sama kita, cuman kondisinya sudah lebih baik daripada titik awal kita berangkat. Dan siklusnya akan selalu seperti itu. Itu ya teman-teman ya. Penting teman-teman punya helikopter view terhadap kondisinya teman-teman saat ini. Terhadap usahanya, terhadap kepribadian atau pengembangan kapasitas pribadi masing-masing. Harus ada helikopter view, harus melihat dari atas, dari keseluruhan, bukan melihat dari sudut pandang diri sendiri di situ. Next. Nah, bagi kami di Ultra, itu kami melihat dalam sebuah bisnis ada 3 ornamen yang paling penting, product, business, and people. Ya, kami percaya 3 hal ini dalam menjalankan sebuah usaha. Tanpa 3 hal ini, bisnis tidak akan bisa berjalan. Product, business, people. Tapi, bagi kami ada satu yang paling penting yang kami pegang dan kami percaya. Ini kepercayaan kami ya, mungkin teman-teman bisa punya pemandangan yang berbeda. Tapi bagi kami, bagi saya atau partner saya Pak Agung, kami percaya kepada satu aset yang paling penting dalam usaha. Kira-kira teman-teman tahu nggak? Ada yang di mana? Di produk, di bisnis, apa di people-nya? Ada yang mau jawab? Mungkin lewat kolom chat. Oke, kalau belum ada, bagi kami yang paling penting adalah people-nya. People is the highest asset. Kenapa? Karena bagi kami ya, orang itu, founder-nya, orang yang bekerja, yang menjalankan usaha, itu capable untuk melakukan apapun yang diperlukan dalam menjalankan usahanya. Ingat, produk itu bisa berubah. Ada life cycle-nya, ada trend-nya. Ya. Bisnis bisa naik, bisa turun. Tapi yang namanya orang yang menjalankan ini yang bisa mengubah 2 ornamen yang sebelumnya. Produknya mau diganti, ganti. Yang ganti kan orangnya. Bisnisnya mau dinaikin, mau diturunin, semua tergantung pada orang yang menjalankannya. Jadi the highest asset itu sebenarnya orang. Nah, kenapa saya memberikan pengertian the highest asset? Supaya teman-teman punya kepercayaan diri. You are the highest asset of your company. Jangan berpikir modal, jangan berpikir alat, jangan berpikir produk. You are the highest asset in your own company. Jadi standarisasi mindset-nya harus sama dulu nih sama kita ya. Nah, oke. Next. Next slide, Kak. Nah, again, to us, people is the most fascinating asset. Oh, no. Nah, thank you. Jadi orang itu adalah aset yang sangat menakjubkan menurut kami dan seringkali undervalue, seringkali kayak nggak dianggap gitu, nggak ada harganya, padahal itu paling penting. Kenapa? Manusianya tuh adaptif, ya, agile, gampang sekali geraknya, cepat geraknya, ya, adaptif dalam kondisi apapun. Kita kena COVID, oke, memang kita ada yang kena dampak negatif dan segala macam, tapi yang growing juga banyak loh, ya kan? Kreatif,
we are blessed dengan ke sisi otak kiri atau otak kanan yang kreatif ya. Compassionate, kita bisa understand. Aspiring, kita bisa menginspirasi. Evolutionary, dan important values yang lainnya banyak. So, again, put yourself as a highest asset because you are capable to do many important things in your business. Okay, next. Next, oke. Nah, ini adalah slogan saya dan slogannya Bu Faye Wong Alun ya, kalau tahu foundernya Kumpul. Problem equal money, problem is money. Kalau ini pedoman yang kami amini bersama. Kenapa? Ketika kita ketemu problem yang belum ada jawabannya, itu ada potensi duitnya. Karena ketika kita bisa create solution, people will buy. Kalian harus tahu dulu problemnya ada di mana. So, any business you start, itu start dari problem dulu. Nggak usah terlalu jauh deh. Nggak usah, saya mau mengentaskan kemiskinan. Bagus, gitu ya. Tapi yang deket-deket dulu aja yang ada di sekitar kita. Di situ. Saya punya pengalaman ya, salah satu startup di FSI, saya sedikit cerita. Itu dia memecahkan masalah di lingkungan sekitarnya. Dia jualan rempah, jamu ya tepatnya, rempah kering untuk dibikin jamu. Karena dia melihat banyak ibu-ibu di sekitar masjidnya dia itu tidak bekerja. Nah, dia mau empowering warga sekitarnya dia dulu. Dengan cara, yuk aku bikinin produk, kamu jualan. Tiap kali jualannya pas ada pengajian misalnya. Dari ibu-ibu pengajian, dia angkat jadi reseller, oh ada bisa jualan, ada selisih margin, mereka bisa mendapatkan keuntungan dan segala macam. The most simple solution yang bisa dibeli orang di situ. So, bagi saya penting sekali untuk kita selalu melatih diri kita untuk mencari tahu problem apa yang ada di sekitar kita. Ya, dipahami dulu. Problem is money, bukan problem is problem. Problem is actually an opportunity, a potential of monetization. Orang akan beli solusi. Itu, camkan itu baik-baik. Nah, kedua, fokus on what market wants. Selalu fokus apa yang market butuhkan. Apa yang problemnya market, pasar belum ada. Cari tahu. Ya, itu paling penting. Tadi Pak Flo juga sudah mengatakan riset pasar. Ya, memang harus seperti itu. Bahkan itu rule number one-nya kita. Market dulu yang kita cari. Butuhnya apa? Problem apa yang belum kita pecahkan? Dalam menggali problem itu, gunakan empathy map. Karena kenapa kita harus pakai empathy map? Kita ini sebagai manusia, the perfect being, kita tuh bisa melihat, bisa mendengar, bisa mengecap, bisa berkata-kata, bisa smell, ya, ada feel, merasakan, berpikir dan melakukan. Itu anugerah yang terbaik. Cuman namanya empathy, kita posisikan diri kita ke orang lain yang punya problem, bukan terhadap diri kita sendiri di situ. Kenapa gitu? Karena kita butuh menemukan yang namanya social and emotional values daripada functional values. Dalam teman-teman membuat sebuah produk, itu jangan cuma dilihat dari functional values-nya. Tapi coba digali social sama emotional values-nya. Pak, yang dimaksud social sama emotional values apa? Saya kasih contoh ya, sederhana saja. Kalau saya mau pergi dari Jogja ke Jakarta, ya, itu job saya ya, saya butuh pergi dari Jogja ke Jakarta, saya ada di Jogja. Nah, saya punya banyak pilihan. Saya bisa naik kereta api, saya bisa naik pesawat terbang, saya bisa nyetir mobil sendiri, saya bisa naik sepeda, dan segala macam. Benar ya? Tapi di masing-masing pilihan yang saya ambil, itu ada social sama emotional values yang saya terima. Contohnya, kalau saya pergi, semuanya tadi pilihan saya ini menyelesaikan problem saya pergi dari Jogja ke Jakarta. Kalau saya naik sepeda, saya nyampe dong Jakarta, tapi nyampenya berapa hari? Apakah 1 atau 2 hari atau berapa lama? Kalau saya naik kereta, nyampe juga gitu ya.
tapi perjalanannya mungkin sedikit lebih lama daripada naik mobil. Social sama emotional value yang saya terima apa? Kalau saya naik sepeda, oh saya pasti akan capek sekali secara fisik dan secara emosi dong. Kenapa emosi? Ya kalau naik sepeda kan mungkin diklaksonin mobil ya. Terus nanti kalau ada truk, ada bus dan segala macam. Tapi kalau naik kereta, oh saya merasa tenang, saya merasa nyaman, saya merasa apa namanya safe, happy gitu ya, dan segala macam. Itu ada social dan emotional values yang kita dapat dalam kita melakukan fungsionalnya kita di situ. Contoh yang kedua, masih dalam transportasi. Yang namanya naik pesawat, apalagi kalau kita ngomong naik pesawat Garuda, itu ada dua kelas. Ada yang namanya business class, ada yang namanya economy class. Nyampainya sama ya teman-teman, secara fungsional, sama-sama dari Jogja ke Jakarta 50 menit. Nyampainya sama, tapi harga tiketnya 2 kali lebih mahal. Yang bisnis ya. Kalau misalnya yang ekonomi cuma 900.000, yang bisnis bisa 2 jutaan sekian. Kenapa bisa 2 kali lebih mahal? Karena ada social sama emotional values yang diterima oleh si pembeli bisnis kelas tadi. Kalau saya di bisnis, oh saya pengen dianggap saya orang yang mampu. Gengsi saya dapat. Ya, saya berada pada kelas sosial tertentu. Saya merasa lebih nyaman, saya bisa selonjoran dan segala macam. Saya nggak perlu ngantri gitu. Jadi kalau kita tahu, bisa mengerti social sama emotional values yang kita jual, kita bisa charge itu harga lebih mahal. Paham ya? Semoga paham. Nah, cara menggali social emotional values itu menggunakan empathy map. Memposisikan diri kita kepada orang lain berdasarkan semua panca indera kita di situ. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka ucapkan, atau mereka kecap dan segala macam. Oke? Next. Next, Kak. Nah, ini penting. Ini ada sedikit beberapa step yang kalian harus lakukan ya, apalagi buat teman-teman yang baru pertama kali menjalankan usahanya. Satu, ideas-nya di mapping dulu ya, berdasarkan problem ya, udah ketahuan nih problemnya apa misalnya. Map ideas-nya apa, jangan berpikir sendiri. Tadi Pak Flo juga menyatakan butuh partner kerja, ya kan? Jangan kerja sendiri. Itu benar sekali. Jangan kita semuanya kerja sendiri. Kemudian, make your prototype quick. Langsung jalanin, bikin sesuatu. Pak Flo tadi juga udah ngomong, tadi ya, yang jangan cuman berpikir doang terus, tapi harus ada action-nya di situ. Maka ya, bikin langsung segera prototype quick. Nah, kalau kita yang sudah bikin prototype dari solusi kita, entah itu misalnya mau bikin keripik, mau bikin apa, bikin aja dulu. Kemudian tes pasar. Responnya apa? Validasinya bagaimana? Oh, kurang bagus, rubah lagi, tes lagi. Oh, kurang asin dikit, rubah lagi, tes lagi. Itu terusan. It's okay. It's okay if you step back and find value. Itu memang prosedurnya seperti itu. Itu yang namanya kita namakan iterasi. Sampai produk kita match value-nya dengan user kebutuhan. Kalau kita udah ketemu match-nya, kalau kita udah ketemu produk fit nih ceritanya, baru kita bisa monetisasi, bisa mengambil untung, bisa mengambil nilai profit dari produk yang atau solusi yang kita jual. Setelah kita jualan apa? PR kita selesai. Wah, udah deh jalan bisnis. Enggak, jangan salah. Financial report, jangan lupa, harus tercatat dengan baik, rapikan. Jangan ada alasan, Pak, saya nggak bisa akuntansi. Itu nggak bakal bisa berkembang kalau Anda punya problem di situ. Tidy up your financial reports, itu penting sekali. Strengthen your team, timnya dikuatin. Jangan kerja sendiri, build the company, bareng-bareng. Keep making mistakes, jangan takut berbuat salah, tapi kesalahan yang lebih baik daripada sebelumnya, dan terus move on. Ingat tadi ruwet ya, itu bukan berarti kita berhenti kalau ada problem, tetap jalan terus. Gimana caranya tetap kita harus moving on terus. Ya, jangan patah semangat, konsisten. Kalau tadi kata Pak Flo. Next, 2 slide lagi terakhir. Next. Halo, Kak. Ya, oke. 1, ini Anda tidak pernah bakal bisa memuaskan semua orang. Jadi cari market yang terpenting, paling penting. Fokus kepada satu market itu terlebih dahulu. Pak, target market saya usia 25 sampai 50. Tak kasih tahu Ferguson, umur
25 sampai 35 dengan 35 sampai 45 itu lifestyle-nya udah beda, cara ngomongnya beda, pakai gadgetnya beda, baca sosial medianya beda. Jadi kita nggak bisa nyamain. Cari mana yang terpenting. Apakah di usia 25-30, apakah 30-35, apakah 35-40, dan segala macam. Fokus kepada satu dulu sebelum pindah market yang lain. You cannot please anyone. Pilih salah satu yang bisa absorb produk Anda paling banyak. Fokus, kata kuncinya. Ya, next. Terakhir nih. Nah, sambil bisnis kita jalan, paling penting adalah build the ecosystem. Kolaborasi juga disampaikan sama Pak Flo tadi. Kolaborasi itu bisa dengan teman-teman yang punya produk sejenis maupun tidak sejenis, tapi juga bisa building ekosistemnya dengan stakeholder atau pemangku kebijakan yang terkait. Misalnya, sering cari tahu apa yang pemerintah sudah lakukan, misalnya dalam program perkembangan kapasitas, dalam program pemasaran, kan banyak tuh pemerintah punya program-program yang sudah mendukung. Itu perlu dibangun ekosistemnya. Deketin deh reseller modern market gitu misalnya. Sering ketok pintu ke offline. Kalau saya sih lebih prefer offline ya. Mungkin karena saya generation X, tidak terlalu pinter di online-nya, saya lebih suka yang conventional way. Kenapa? Karena ketika kita masuk ke model market, ke offline, visibility produk kita itu penting sekali. Produk kita bisa terpajang di rak gitu ya. Orang lihat, orang mungkin dalam sudut matanya, oh saya tahu ada merek Egg Royal gitu misalnya. Walaupun dia belum beli, tapi at least dia udah tahu ada merek tersebut. Itu visibility dan itu penting di sini ya. Terakhir data. Jangan lost data. Keep your data close, financial metrics, frequency buying, user growth. Jangan melakukan sebuah keputusan, jangan pergi perang tanpa ada supporting data. Penting sekali ini teman-teman. Walaupun bisnis kita masih kecil, disiplinkan diri kita untuk mempunyai data, catatan, ya, terutama laporan keuangan. Next. Udah ya, selesai kayaknya. Yes. Thank you. Segitu saja materi dari saya.